Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-7 chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang kunjungan Hakuto ke hutan Animania. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Hakuto dan juga Kondo selesai mengunjungi kota Suneo, lalu mereka pun langsung berpindah lagi menuju ke wilayah hutan Animania. Tetapi di sini Hakuto dan juga Kondo lalu berteleportasi ke arah alam dewa yang ada di hutan Animania. Dan setelah mereka berdua sampai di sana, Kondo pun dengan kagum bilang kepada Hakuto bahwa hutan ini terlihat sangat luar biasa. Dan apakah di hutan ini dihuni oleh para elf? Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Hakuto bilang bahwa memang benar dia pernah mendengar tentang elf yang tinggal di hutan ini, tetapi dia belum pernah sama sekali bertemu dengan mereka. Tetapi Kondo malah tidak percaya dengan perkataan Hakuto. Bahkan dia langsung bertanya kepada Hakuto, apakah tujuan mereka datang ke hutan ini adalah untuk menangkap para elf dan lalu menjual mereka ke pedagang budak ataupun kawanan orc. Karena yang dia ingat Tuan Hakuto sangat suka melakukan hal ini saat mereka di Kekaisaran Agung. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Lalu dengan kesal, Hakuto pun bertanya kepada Kondo, kenapa dia perlu melakukan hal itu. Tetapi Kondo malah terus menggoda Hakuto dengan bilang bahwa tuannya tidak perlu malu-malu untuk mengakui hal itu. Karena dia tahu bahwa elf itu sering dijadikan oleh tuannya sebagai budak seks atau dijadikan sebagai penghasil keturunan untuk para orc dan juga goblin. Bahkan di sini dengan sangat frontal, Kondo pun langsung bertanya kepada Hakuto, apakah tujuan tuannya menangkap para elf itu untuk memasukkan mereka ke dalam harem tuannya di desa Rabi. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi tambah kesal kepada Kondo. Dan karena dia sudah tidak tahan lagi mendengar tuduhan dari Kondo yang seolah-olah mengejeknya sebagai orang yang cabul, dia pun dengan kesal langsung bilang kepada Kondo bahwa Kondo itu harus diam. Tetapi di sini Kondo malah salah paham, dan dia mengira jika tuannya tidak suka jika dia terlalu ikut campur tentang masalah peternakan elf milik tuannya. Sehingga dia pun langsung meminta maaf kepada Hakuto jika dia telah ikut campur masalah peternakan elf milik tuannya. Padahal sebenarnya Hakuto marah adalah karena dia tidak tahan lagi dengan tuduhan dari Kondo. Tetapi Kondo sayangnya tidak tahu tentang hal ini. Karena yang Kondo ingat bahwa Hakuto itu adalah seorang pemimpin yang sangat diktator. Lalu Hakuto dengan sangat kesal bilang kepada Kondo bahwa dia tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi Kondo yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Dan dia berjanji kepada Hakuto untuk menghapus ingatan kotor itu tentang tuannya. Tetapi saat dia melihat ke dalam pikirannya untuk menghapus pikiran itu, ternyata dia menemukan hal yang aneh. Lalu Kondo bilang kepada Hakuto bahwa dia telah melihat sesuatu yang aneh dari penglihatan supernya. Dan dia melihat ada sesuatu yang tertutup oleh kabut. Padahal selama ini, tidak ada yang pernah bisa menghalangi penglihatan super miliknya, kecuali sensor pada gambar hentai di dalam game. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu minta Kondo untuk menjelaskan secara jelas. Tetapi saat Kondo mencoba untuk melihatnya lebih dekat lagi, tiba-tiba saja suara misterius langsung terdengar di dalam otak mereka. Dan suara itu mengatakan bahwa Hakuto telah lancang menyuruh bawahannya untuk mengintip kuil suci miliknya. Tetapi Kondo yang mendengar hal itu untuk pertama kalinya, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Bahkan dengan refleks dia pun bilang kepada Hakuto bahwa dia bisa mendengar suara tanda girang yang sangat misterius. Perlu diketahui, Kondo ini adalah orang yang sangat mesum daripada yang lain. Tetapi mesum Kondo ini sekedar pada gambar hentai dan juga video porno, dan tidak berlaku untuk wanita di dunia nyata. Dan lebih jelasnya mesum ini adalah mesum yang sangat menyimpang karena bisa bernafsu pada sebuah gambar. Sedangkan Hakuto yang mendengar suara itu, dia pun akhirnya sangat tahu jika suara itu adalah milik dewa yang dipuja-puja oleh Animania.
Lalu Hakuto pun dengan cepat langsung mendekat ke arah suara itu. Lalu Hakuto bilang kepada Dewa Agung Animania itu bahwa kebetulan sekali dia bisa bertemu dengannya di sini, karena ada banyak yang ingin dia tanyakan kepada Dewa Agung. Lalu Hakuto menyuruh Kondo untuk menunggunya sebentar. Tetapi Kondo yang takut ditinggal sendirian di tempat itu, dia pun akhirnya langsung menolak. Dan Kondo bilang kepada Hakuto dengan nada memohon bahwa jika tuannya meninggalkannya di sini sendirian, maka dia takut para elf nantinya akan menculiknya dan akan menjadikannya sebagai tangki sperma. Bahkan dia juga pernah mendengar jika para orc yang telah berhasil ditangkap oleh para elf, maka mereka akan diperas spermanya sampai dia kering dan akhirnya mati. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya tambah kesal kepada Kondo. Lalu Hakuto dengan kesal langsung menyuruh Kondo untuk diam dan menunggunya di sini sambil membaca buku atau bermain game. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung masuk ke dalam kuil itu. Dan saat Hakuto masuk ke area kuil, dia pun akhirnya bertemu dengan dua rubah yang pernah bertemu dengan dirinya, yaitu Blue Fox dan juga Fire Fox. Dan mereka ini adalah anak dari Dewa Agung Animania. Lalu Firefox dengan sangat dingin bilang kepada Hakuto bahwa dia tidak menyangka jika Hakuto masih saja memiliki wajah yang sangat mengerikan. Tetapi di sini Hakuto sangat malas untuk meladeni ejekan mereka, karena ada sesuatu hal yang lebih penting yang harus dia tanyakan kepada Dewa Agung Animania. Dan agar mereka berdua ini diam, Hakuto pun langsung memberikan mereka sebuah cemilan yang berupa tahu goreng. Dan tahu goreng itu memiliki efek penyembuhan stamina atau MP. Tetapi Firefox malah menuduh Hakuto ingin menyuap mereka agar mereka mau menjadi teman Hakuto. Tetapi sebenarnya mereka sangat senang dengan tahu goreng itu walaupun mereka tidak mengakuinya, karena ekor rubah mereka mulai bergoyang-goyang dan itu menandakan jika mereka senang. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung berjalan lagi menuju ke area kuil yang lebih dalam lagi. Dan tidak lama sampailah dia ke sebuah kuil. Dan di depan kuil itu, ada seekor wanita yang memakai gaun pendeta Shinto. Dan wanita itu memiliki telinga seperti rubah, tetapi dia tidak memiliki ekor. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung bilang kepada wanita itu jika akhirnya mereka bisa bertemu. Dan di sini Hakuto memanggilnya dengan sebutan Pendeta Agung. Tetapi Pendeta Agung itu langsung berterima kasih kepada Hakuto, karena sebelumnya Hakuto telah berhasil mengalahkan Belphegor dan juga telah mengusir iblis Khel dari wilayahnya. Tetapi Hakuto tidak mengharapkan rasa terima kasih itu. Dan malahan Hakuto langsung masuk ke dalam kuil dan langsung duduk di kursi bantal yang telah disediakan. Lalu setelah itu, Pendeta Agung itu pun langsung bertanya kepada Hakuto apa yang ingin dia bicarakan kepada dirinya. Dan Hakuto pun lalu menjawab bahwa sepertinya Pendeta Agung adalah seorang yang sangat kuat di wilayah Animania ini. Sehingga karena itulah dia ingin meminta Pendeta Agung untuk melarang semua Beastmen Animania untuk masuk ke wilayah manusia ataupun benteng perbatasan yang ada di sana. Pendeta Agung yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu Pendeta Agung bertanya kepada Hakuto, apakah yang dimaksud benteng perbatasan oleh Hakuto itu adalah benteng perbatasan yang ada di wilayah Republik Edogawa. Dan Hakuto pun langsung mengangguk. Tetapi di sini Pendeta Agung tidak langsung memberikan jawabannya. Bahkan dia bilang kepada Hakuto jika Hakuto itu adalah orang yang sangat membosankan. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun tidak peduli sama sekali. Dan malahan Hakuto terus mendesak Pendeta Agung untuk memberikan persetujuannya. Bahkan Hakuto meminta agar perjanjian ini dibuat secara tertulis, yang akan mengatakan jika bangsa Animania tidak akan mendekati ataupun masuk ke wilayah manusia. Tetapi Pendeta Agung lalu memberikan peringatan kepada Hakuto bahwa jika dia melakukan hal ini, maka akan ada seseorang yang sangat kecewa. Lalu sambil menggerutu, Pendeta Agung pun langsung mengambil kertas tinta dan langsung mengoleskannya ke atas lembar wasi. Lalu setelah itu dia pun langsung mengecap segel di atasnya. Perlu diketahui, wasi adalah sebuah kertas tradisional yang dibuat di negara Jepang. Dan di atas kertas itu tertulis bahwa bangsa Animania tidak tertarik dengan manusia. Tetapi Hakuto yang melihat hal itu, dia pun langsung mengeluh kepada Pendeta Agung. Hakuto bilang jika perjanjian ini harus dibuat secara detil dan juga jelas. Lalu dengan sangat kesal, akhirnya kertas perjanjian itu pun tertulis secara sah jika bangsa Animania berjanji tidak akan mendekati wilayah manusia.
Dan ini adalah kesepakatan baik bagi Hakuto dan juga bangsa Animania. Karena sebenarnya di sini Hakuto juga tidak mau membuat hubungan baik antara dia dan juga bangsa Animania menjadi rusak karena masalah ini. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung membicarakan topik utamanya yang sangat ingin dia bahas dengan Pendeta Agung. Lalu Hakuto bilang kepada Pendeta Agung bahwa sepertinya Pendeta Agung banyak kenal dengan para malaikat. Dan Hakuto meminta Pendeta Agung untuk menceritakan semua yang dia tahu. Lalu setelah itu Pendeta Agung bilang kepada Hakuto bahwa dia sangat kenal dengan malaikat jatuh. Dan dulunya malaikat jatuh itu berwarna putih dan sekarang telah menjadi hitam. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja. Sampai-sampai Pendeta Agung langsung tertawa. Dan Pendeta Agung bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto lah satu-satunya orang yang berani menggunakan nama Lucifer. Dan Hakuto sangat mirip dengan Lucifer. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun malah menjadi tambah kesal. Lalu Hakuto bilang kepada Pendeta Agung bahwa malaikat Steel Angel lah yang telah memanggilnya ke dunia ini. Sehingga dia meminta Pendeta Agung untuk memberikan banyak informasi. Tetapi Pendeta Agung yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat terkejut. Karena sebenarnya dia juga tidak tahu kenapa Steel Angel melakukan hal itu. Lalu dia malahan bertanya kepada Hakuto, kenapa Hakuto dipanggil ke dunia ini. Dan Hakuto pun langsung memberitahu Pendeta Agung bahwa yang dia tahu jika Steel Angel ingin membuat dunia ini menjadi kacau dan juga hancur. Bahkan dia juga memberikannya sebuah cincin iblis yang selalu membuatnya sangat jengkel. Dan cincin ini memiliki aura yang sangat berbahaya. Lalu Hakuto bertanya kepada Pendeta Agung, apakah jika dia mengabulkan permintaan dari malaikat Steel Angel untuk membuat dunia ini menjadi kacau dan juga hancur, apakah dia bisa kembali ke dunia asalnya? Tetapi Pendeta Agung malah lebih tertarik dengan dunia lama yang disebutkan oleh Hakuto. Lalu Pendeta Agung bertanya kepada Hakuto, apa yang Hakuto ketahui dan apa yang Hakuto ingat. Karena saat ini dia bisa merasakan bahwa Hakuto saat ini memiliki sebuah perlindungan dan juga berkat yang sangat luar biasa. Bahkan hal ini bisa disebut sebagai keajaiban. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia malah menjawab jika dia tidak percaya dengan adanya berkat ataupun dewa. Tetapi Pendeta Agung langsung mendekat ke arah Hakuto dan bilang kepada Hakuto bahwa dia merasakan jika Hakuto ini memiliki kekuatan untuk bisa menciptakan seluruh dunia. Tetapi Hakuto juga memiliki bau seorang suci dan juga bau seorang musuh. Dan itu memberikannya rasa cinta dan juga rasa benci kepada Hakuto. Perlu diketahui, Pendeta Suci saat ini bisa merasakan jika Hakuto itu memiliki dua jiwa, yaitu sebagai Raja Iblis Hakuto dan juga sebagai Zero. Tetapi di sini Pendeta Agung tidak mengetahui tentang hal ini. Lalu dengan penuh cinta dan juga kebencian, Pendeta Agung pun langsung mendorong Hakuto sampai jatuh ke lantai. Bahkan Pendeta Agung langsung menindih Hakuto dengan penuh gairah. Sedangkan Hakuto yang menyadari hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Pendeta Agung apa yang dia coba lakukan. Dan Pendeta Agung pun langsung menjawab bahwa dia sebenarnya sangat ingin menjaga Hakuto. Dan dia juga tidak keberatan bersama Hakuto di tempat ini. Bahkan dia tidak pernah tertarik dengan pria lain selain Hakuto. Tetapi Hakuto yang melihat Pendeta Agung ini sudah mulai gila, dia pun akhirnya langsung mencoba untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya pada saat itu Pendeta Agung tidak mau melepaskan Hakuto. Dan Hakuto yang sudah merasa sangat tidak nyaman, dia pun akhirnya langsung melemparkan Pendeta Agung itu. Dan setelah itu Hakuto pun langsung melarikan diri. Dan setelah Hakuto berhasil melarikan diri, Pendeta Agung itu pun mulai bergumam jika sebenarnya dia bisa merasakan ada sesuatu yang lain di dalam diri Tuan Hakuto. Dan dia yakin jika Tuan Hakuto itu adalah keturunan dari manusia naga, dan dia adalah penguasa sejati Animania. Perlu diketahui, yang dirasakan oleh Pendeta Agung saat itu di dalam diri Hakuto adalah jiwa Zero si naga perak. Dan setelah Pendeta Agung mengatakan hal itu, tiba-tiba saja ada orang yang langsung mencelanya. Dan orang itu langsung bilang kepada Pendeta Agung apa yang dia maksud dengan penguasa sejati Animania. Dan dia memberikan peringatan kepada Pendeta Agung untuk tidak menampar mukanya, karena saat ini dialah pemimpin sejati Animania. Dan ternyata orang itu adalah Nona Tatsu, sang pemimpin Animania. Dan di sini Tatsu memanggil Pendeta Agung dengan sebutan si rubah ekor 9. Lalu Pendeta Agung bilang kepada Tatsu bahwa dia tidak menyangka jika Tatsu suka mengintip. Tetapi dia sangat yakin jika Tatsu tidak akan pernah bisa melupakan apa yang barusan dia lihat.
Lalu Tatsu langsung bertanya kepada Pendeta Agung, siapakah orang itu? Dan Pendeta Agung pun langsung menjawab bahwa orang itu adalah orang yang telah diberkati oleh malaikat Steel Angel dan juga malaikat Ember. Tatsu yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung terdiam. Dan dengan ini Hakuto telah meninggalkan kesan yang sangat kuat terhadap Pendeta Agung dan juga Tatsu. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi,